Oke, apa kabar kalian semua? Ini saya berada di lahan kafling ya. Lahan kafling karena kita ini kecil ya, lahannya nggak sampai 2 hektar ya. Jadi belum bisa dibilang lahan perumahan. Cuma sudah saya siapkan infrastrukturnya ya mirip-mirip perumahan lah. Kayak ini jalan lebar 7 meter. Dari depan sana itu sudah lebar 7 meter, jadi aman lah kalau kalian punya mobil, tamunya banyak, sangat-sangat oke banget ya. Ini posisi mendung guys, jadi ya beginilah. Dan ada kesalahan sih sebenarnya di proses pengerasan jalan kemarin. Kita pakai material batu cadas, ada pasir-pasirnya sedikit ya, jadi kurang ini guys, kurang gigit, jadi masih ada yang becek-becek itu masih ada. Ini seharusnya sih harus material keras ya, kayak batu atau apa gitu sih, tapi nantilah kita timbun lagi dengan material keras. Tapi jalan ini juga masih belum turun lagi, seharusnya ini turun lagi karena rumah-rumah ini bakalan tenggelam nih kalau jalannya nggak turun lagi. Nanti kita masukin lagi alat berat buat nurunin jalan, nunggu panas dulu karena cuaca ini kan hujan terus nih. Gila, saya terhambat betul. Kayak material-material pembangunan ini aja masuknya itu susah banget karena terhalang hujan. Kemarin proses penimbunan rumah ini kami nggak ada cara lain nih selain ngambil tanah dari situ. Makanya itu masih ada lubang, nanti kami tutup dari sana kalau harinya sudah agak panas. Jadi gitu, ini lahan yang oke ya, ini di pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar, makanya harganya juga tinggi. Harganya tinggi sekali, jadi kalau ada yang bilang di kolom komentar, mahal banget tuh tanahnya, ada segala macem, ya semua punya pasarnya masing-masing ya. Itu memang bukan pasar kalian kalau orang bilang mahal, karena kemarin aja di situ kami jual tinggi sekali, itu langsung aja di DP orang karena lihat potensi aksesnya kan, aksesnya bagus banget. Terus PR kita masih banyak banget sih di sini, kayak parit, pipa sekunder PDAM, tiang listrik segala macam. Kita hitung semua hal itu, tapi kayaknya kalau pengecoran jalan itu enggak. Kami sampai pemadatan jalan aja karena RAB awalnya kayaknya nggak sampai di situ ya, hitungan awalnya itu. Jadi gitu guys, ya begini, habis perumahan ya santai, kita nggak usah slow aja, karena saya tuh lebih ke slow sih, karena biasanya saya target itu panjang, 5 tahun penyelesaian, 4 tahun penyelesaian, jadi simpel, kita nggak pusing kejar waktu dan sebagainya. Terus kalau yang sekarang ini yang ada lahan lagi, yang satunya nanti kalau udah ada project penimbunan, nanti saya akan review lahannya di situ. Itu saya nggak pakai perbankan, kalau ini masih pakai perbankan cara pembeliannya. Kalau menurut saya sih perbankan itu merusak ini ya, hitungan ya. Jadi bunga bank itu tinggi banget, nggak ketemu kalau kita bisnis properti itu pakai bunga bank. Saya di situ, kalau yang lahan baru saya pakai sistem kerjasama dengan yang punya tanah. Jadi ibaratnya owner tertinggi itu pemilik tanah, saya ini di bawahnya, jadi saya pelaksana lapangan. Ya memang secara gengsi kurang, cuma menurut saya ini yang aman buat kita tanpa pinjaman perbankan. Tapi untuk pembeli tetap kami fasilitasi perbankan, karena saya nggak mau pembeli itu kredit lewat saya nagihin setiap bulan, nggak mau, karena rawan banget itu bermasalah. Jadi gitu guys. Oke, selanjutnya kita coba cek ya, kita review rumah pertama yang udah ya 85% lah. Bentar lagi udah mulai masang keramik, udah bisa ditinggalin. Nah, rumahnya ini guys. Yes, kelihatannya nggak ada bentuknya ya.
Ini sebenarnya dulu belinya ke kami itu rumah 36, tipe 36, terus di custom. Dia minta custom sekalian. Jadi modelnya segala macam itu minta di custom ditambahin gitu loh. Kami kasih angkanya dan deal. Jadi gitu, makanya bentuknya kayak rumah 36 yang udah direhab. Nah, ini rehab sekalian dia. Dia pesan rumah sekalian direhab depannya, mukanya sekalian. Nah, yang lucunya dari rumah ini, dulu pernah tak ingetin nih sama yang punya, ini depanmu ini nanti nggak bisa buat parkiran mobil loh, mendingan kamu agak mundur aja. Dia bilang, enggak, aman aja itu, bisa aja. Dan depan itu cuma 3 meter lebih dikit lah kalau nggak salah. 3,5 meter lah, dan itu kan mobil nggak bisa masuk. Bisa masuk, cuma pantatnya itu nongol. Nah, untung jalan kami itu besar, 7 meter, jadi dia bisa parkir di sini sih. Terus orangnya mungkin ngerasa nggak enak atau gimana ya, akhirnya dia beli tanah sebelahnya buat lahan parkir mobilnya nanti ya kan. Ini lahan free, dia mau bikin gazebo gitu di sini. Nah, makanya ada pintu di samping itu, guys. Di samping itu ada pintu dan ada jendela satu di situ. Jadi gitu. Nah, rumah ini 36, biasa 36, kamar standar 3x3. Ininya coba kita cek progresnya, lihat belakang. Sorry deh ya. Wah, apa ini masang ini deh. Kita cek dulu lewat belakang. Lagi ditutupin apa deh? Teles kah? Oh. Oke. Ini lorongnya lewat pintu samping. Kamar mandinya di sini, ini ruang tengahnya, kamarnya 3. Kamarnya 3 ya? 3. Ini ukuran yang paling kecil ya, 3 kali. Kayaknya ini 2 kali berapa ya ini ya? 2,5 kali 2,5 yang ini. 2,5 kali 2,5 kamar yang ini. Sebelahnya 4. Kalau nggak salah dulu lebarnya nambah 1 meter ya Mas ya? Lebarnya nambah, dia custom nambah 1 meter. Jadi begini. Memang kita itu kan ini ya bisa custom ya, jadi nggak perumahan yang rumahnya harus tipe itu, desainnya ada begitu, nggak. Kita nerima custom aja. Tapi basically kita ini sebenarnya jualan tanah, bukan jualan rumah. Tapi karena tim kita ada dan tim kita ready, akhirnya ya kita sekalian jualan rumah. Tapi memang kami bedakan harganya, misalnya tanahnya sekian, nanti rumahnya pembangunan habis sekian, gitu sih guys. Jadi kita sebenarnya jualan tanah, bukan jualan rumah. Jadi begitu. Jadi makanya pembeli rumah kami itu enak custom. Jadi dia mau inilah, mau desain ini. Nah, kami lebih ke pendekatan sih, lebih ke pendekatan ke yang punya rumah atau pembeli kita. Lebih begitu sih guys. Oke, saya di depan lagi, di depan rumah yang ini. Nah ini, kemarin kan rencananya kan garasi. Di garasi kan. Di desain awal sudah tak ingetin tuh, mobilmu nggak bisa masuk loh, karena ini cuma 3 meteran. Dia udah nggak apa-apa pak, bla 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 bla, dia ngomong kayak gitu kan. Dan akhirnya, ketika udah jadi, dia baru sadar, oh iya ya benar, mobilnya nggak bisa masuk. Mobil kan ada standar ya, paling ya 5, garasi itu kan 5 meter, 6 meter kali 3, itu kan udah oke banget. Ini cuma 3 kali 4, dia nggak bisa mobil masuk. Akhirnya, beliaunya minta dibangunkan kolam di sini. Buat nyantai-nyantai cari inspirasi katanya. Sini parit, lewat paritnya, ini belum ditembuskan, masih hujan terus guys. Sementara cuaca sih gangguan kami. Gangguan kami sebenarnya cuaca, ini cuaca gila banget, hujan terus, nggak ada habisnya namanya hujan. Apalagi land clearing lahannya juga belum 100% kan, pembeli sudah minta cepat-cepat dibangunkan rumah. Akhirnya kita benturan tuh, ya wes lah. Agak effort banget buat bangunnya karena kita harus ngeloading material. Awal-awal tuh kita ngeloading material dari depan sana. Ini ada jalan kan depan sana kan. Nah, jalan besar kan, jalan poros Samarinda Balikpapan. Kita loading dari sana ke sini materialnya. Gila.
tukang-tukang itu pokoknya banyak yang ngeluh lah. Ada beberapa tukang yang sampai kita keluarkan gara-gara kebanyakan ngeluh. Nah, kita ini memang merintis di awal memang seperti ini tuh menurut saya hal yang wajar. Jadi kalau banyak tukang yang banyak ini ya, banyak ngomongnya daripada idenya, itu memang saya keep aja. Nah, sekarang di depannya begini guys. Nah, mukanya begini, ganteng banget. Ini tinggal pagar, terus ada bakar gesernya. Itu pakai lobster ya. Nah, speknya pakai baja ringan, terus sculpture, gitu sih guys. Aku sih nggak paham sih masalah spesifikasi yang lebih buat ininya. Biasanya cuma gambar aja sih. Aku cuma gambar, tak serahkan ke tukang. Ada tadi tukangnya udah baru pulang, pemborongnya, serahkan pemborong, nanti dia yang ngitung speknya. Biasanya sih begitu sih guys. Oke, jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, atau kalian berminat meminang tanah ini, tulis di kolom komentar, atau bisa kalian hubungi nomor ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, vlog singkat saya, usaha properti saya. Ini ada sambungan ya dari vlog PMII ya. Jadi PMII itu memang proyek pertama saya dan berhasil di situ, dan kami mulai di proyek kedua, proyek ketiga nanti ada lagi yang saya nungguin cuaca panas buat mulai proyek tersebut. Oke, jadi gitu dulu ya guys ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.